namanya kan selamat. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja, takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar, yang ngantuk mulu, habis minum Pocari Sweat, tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong masih kayak orang mabuk. Ini juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan. Dan hai semua, apa kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Om Botak. Bagaimana puasa hari ini? Lancarkah? Semoga puasa kita dilancarkan hingga buka puasa nanti. Amin. Dalam video kali ini akan kita bahas kasus yang baru menghebohkan dunia perdukunan di Indonesia, di mana ada kasus penipuan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun pengganda uang. Ya, kadang aku merasa heran kenapa masih ada orang yang percaya soal dukun-dukun pengganda uang semacam ini, di mana sebenarnya sudah banyak kasus yang serupa yang terjadi di Indonesia. Contoh saja kasus Wawon CS yang menggambarkan Bekasi. Ada lagi kasus Dimas Kanjeng di Probolinggo dan kasus Yohanes Suryono di Garut. Yang semua modusnya sama, yaitu penggandaan uang, dan ternyata mereka semua ya menipu. Lah kok ya masih terjadi lagi? Ya, memang rata-rata para pasien atau korban dukun ini kebanyakan mempunyai permasalahan keuangan. Ada yang usahanya hampir bangkrut, ada yang mempunyai banyak utang, ada juga yang ingin cepat kaya, tapi tanpa usaha. Tapi apa yang mereka tidak pernah melihat berita di TV, di mana praktek dukun penggandaan uang itu cuma tipu-tipu belaka, yang akhirnya mereka jadi korbannya sendiri. Gak hanya korban material saja yang dialami, tapi sampai korban nyawa. Nah, praktek dukun pengganda uang terjadi lagi di Banjarnegara, di mana pelaku merupakan pembunuh berdarah dingin. Pelaku yang bernama Slamet Tohari atau sering dipanggil Mbah Slamet melakukan pembunuhan dengan kedok dukun pengganda uang. Selain itu, Mbah Slamet ini juga seorang residivis kasus pengedaran uang palsu di tahun 2019 yang lalu. Mbah Slamet selama melakukan aksinya tidak sendirian. Ada pelaku lain yang bernama Budi Santoso yang merupakan anak buahnya. Budi Santoso sendiri berasal dari Pekalongan. Dia tugasnya sebagai marketing online yang menawarkan jasa pengganda uang di media sosial. Dia tugasnya memposting jasa perdukunan Mbah Slamet melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Luar biasa dukun zaman sekarang, sudah pada melek teknologi. Selain itu, Budi Santoso juga bertugas meyakinkan calon korbannya supaya mereka percaya akan kesaktian Mbah Slamet untuk menggandakan uang. Nah, kasus ini sendiri terkuak setelah salah satu anggota korban ada yang melapor ke pihak kepolisian. Jadi awal mulanya korban bernama Pak Parianto berumur 53 tahun, warga Cibadak, Kampung Pasar, RT 1 RW 3, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sehari-hari bapak dari dua orang anak ini berprofesi sebagai pedagang barang antik. Diketahui Pak Parianto ini memang menggemari praktek-praktek spiritual yang percaya akan hal-hal berbau mistis. Nah, suatu hari Pak Parianto ini melihat postingan di Facebook mengenai jasa penggandaan uang yang diposting Budi Santoso, anak buah Mbah Slamet. Setelah dibaca, korban tertarik akan jasa penggandaan uang yang dilakukan Mbah Slamet ini. Dan dia pun menghubungi Budi lewat pesan singkat. Terjadilah percakapan antara mereka berdua. Dan Budi berhasil meyakinkan Pak Parianto akan kesaktian Mbah Slamet yang katanya bisa menggandakan uang. Pada bulan Juli 2002 atau setahun yang lalu, Pak Parianto ini pergi ke Banjarnegara ditemani anaknya GS untuk bertemu Mbah Slamet. Dari Sukabumi, mereka naik bus menuju ke Banjarnegara. Setelah mereka tiba di kota Wonosobo, mereka berdua turun, dan ternyata mereka sudah ditunggu sama Budi di suatu tempat. Dari sini, Budi membawa korban untuk bertemu dengan Mbah Slamet di kediamannya di Dusun Balun, Kecamatan Minahasa, Banjarnegara. Sesudah sampai, korban mengungkapkan keinginannya untuk menggandakan uang, berharap bisa membantu usahanya. Nah, Mbah Slamet ini lalu mengajak korban ke tempat prakteknya yang terpisah dari rumahnya, yang tepatnya
rumah itu ada di depan rumah utama Mbah Slamet. Nah, di ruangan ini nih, tempat itu merupakan tempat untuk melakukan ritualnya. Di sini korban memberikan uang mahar yang jumlahnya sekitar 70 juta, yang rencananya akan digandakan menjadi 5 miliar oleh Mbah Slamet. Suatu jumlah yang sangat besar, melebihi bunga deposito. Setelah itu, korban Parianto dan anaknya pulang ke Sukabumi. Korban diminta menunggu hasil ritual yang telah dilakukan Mbah Slamet untuk menggandeng uang yang telah diserahkan korban. Beberapa hari kemudian, Mbah Slamet mentransfer uang sebesar 11 juta ke rekening korban. Dia menjelaskan ke korban, dia berhasil menggandakan uangnya, namun prosesnya bertahap. Jadi uang 5 miliar yang dijanjikan sebagai hasil penggandaan uang akan dikirim bertahap, tidak bisa langsung dalam jumlah yang banyak. Nah, padahal uang 11 juta itu diambil dari uang mahar yang diserahkan korban sebelumnya. Namun, korban nggak tahu akan tipu-tipu ini. Mendapat transferan 11 juta dari Mbah Slamet membuat korban menjadi semakin percaya akan kesaktian Mbah Slamet. Dan dia diminta menunggu beberapa hari lagi untuk hasil penggandaan uang sisanya. Namun, setelah lama menunggu, hari demi hari dan bulan demi bulan, uang sisa penggandaan yang katanya 5 miliar itu tak kunjung ditransfer. Harapan korban berubah menjadi rasa cemas dan curiga. Karena setiap korban menghubungi Mbah Slamet lewat pesan singkat dan telepon, Mbah Slamet ini seperti menghindar dan susah dihubungi. Tapi Pak Yanto tidak putus asa, dia terus menagih janji ke Mbah Slamet. Merasa terus ditagih oleh korban, Mbah Slamet pun kesal, dan dia meminta korban untuk datang ke kediamannya lagi, dengan alasan ritual yang telah dilakukannya gagal, sehingga harus diulang. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 2023, korban pergi ke Banjarnegara menuju ke rumah Mbah Slamet. Namun, kali ini dia pergi seorang diri menggunakan mobil wuling berwarna hitam. Sebelum pergi, dia seperti ada firasat yang tidak enak. Karena kepergiannya kali ini bertujuan untuk menagih janji dan pergi ke rumah seorang dukun yang jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah Mbah Slamet, korban melihat gelagat yang aneh dari Mbah Slamet. Namun, dia mencoba tetap berpikir positif. Dan di tanggal 23 Maret 2023, korban mengirim Sherlock kepada anaknya yang kedua bernama Salsa dan mengirim pesan singkat yang isinya, "Takut ayah mati, ini Sherlock Pak Slamet." Dan korban juga mengirimkan pesan yang lainnya kepada anaknya yang berisi, "Ini di rumahnya Pak Slamet, buat jaga-jaga aja kalau umur ayah pendek. Misal ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat." Dari isi pesan singkat ini, menandakan bahwa korban merasa ketakutan dan terancam nyawanya. Saat itu, keluarga korban di Sukabumi hanya bisa menunggu kabar selanjutnya dari Pak Parianto dan berharap dia dalam keadaan baik-baik saja. Namun, pada tanggal 26 Maret 2023, Pak Parianto diketahui sudah tidak bisa dihubungi lagi lewat telepon. Akhirnya, pada tanggal 27 Maret 2023, pihak keluarga korban berangkat ke Banjarnegara untuk melaporkan kejadian itu ke pihak polisian di sana. Dengan bukti chat WA terakhir korban dan Sherlock yang dikirim korban, kepolisian langsung mendatangi kediaman Mbah Slamet. Namun saat itu Mbah Slamet belum berhasil ditangkap karena dia tidak ada di rumah. Dan baru pada tanggal 1 April 2023, Mbah Slamet berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian terkait hilangnya Pak Parianto yang diketahui lokasi terakhirnya ada di rumahnya. Dan barulah dia mengaku bahwa dia telah membunuh korban dengan cara diracun dengan obat tidur yang dicampur dengan apotas. Dan mayatnya dikuburkan di area perkebunan milik mertuanya yang jaraknya nggak jauh dari rumahnya. Pihak polisi pun menyuruh Mbah Slamet menunjukkan lokasi korban dikuburkan. Setelah sampai di lokasi, mereka pun menggali tanah yang ditunjuk Mbah Slamet. Dan setelah digali beberapa meter, benar saja jenazah korban Pak Parianto ditemukan masih dalam kondisi utuh. Polisi pun menginterogasi kembali Mbah Slamet di lokasi perkebunan itu, karena mereka mencurigai adanya beberapa gundukan tanah yang lainnya yang ada di sekitar area perkebunan itu. Gundukan tanah itu berjarak sekitar 2 meteran dari lokasi korban dikuburkan. Dan polisi pun menggali gundukan tanah itu. Dan di dalamnya ditemukan jenazah korban yang lainnya, yang kondisinya sudah tinggal tulang belulang. Ada juga jenazah yang kondisinya sudah mulai membusuk. Dan ada satu gundukan yang isinya 2 jenazah yang posisinya saling bertumpukan. Diperkirakan usia semua jenazah itu antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Dan total jumlah korban Mbah Slamet ada 12 orang yang semuanya sudah meninggal.
Jadi memang Mbah Slamet ini melakukan aksinya sudah lama, sekitar tahun 2020 yang lalu. Pihak polisi juga menemukan botol bekas minuman di dalam masing-masing kuburan. Isi dari botol tersebut dicurigai adalah minuman beracun yang telah diminum oleh para korbannya. Menurut pengakuan Mbah Slamet, semua korbannya diajak ke lokasi perkebunan milik mertuanya. Dengan alasan ritual harus dijalankan di tempat yang sepi. Maka semua korban diajak ke lokasi pada waktu sore menjelang malam, di mana situasi area perkebunan tersebut sudah sepi dari orang. Dan korban diminta untuk menjalankan ritual tapak tidur untuk menggandakan uangnya. Lalu mereka disuruh meminum ramuan yang katanya Mbah Slamet itu adalah ramuan ajaib. Yang ternyata minuman itu telah dicampur dengan obat penenang dan apotas. Tak lama setelah korban meminum ramuan itu, efeknya adalah kepala kelingan kayak pusing dan rasa ngantuk yang sangat berat. Dan akhirnya korban meninggal. Kesempatan itu digunakan Mbah Slamet untuk menggali tanah untuk menguburkan para korbannya. Dari 12 korban yang ditemukan, sudah ada 4 korban yang sudah berhasil diidentifikasi. 2 jenazah berasal dari Magelang yang merupakan pasangan ibu dan anak. 2 jenazah yang lain berasal dari Lampung yang merupakan sepasang suami istri. Dan 8 jenazah lainnya belum bisa diidentifikasi karena kondisinya tinggal tulang belulang. Polres Banjarnegara hingga saat ini masih mendalami kasus ini dan membuka posko untuk membantu korban yang lainnya yang belum teridentifikasi. Selain menangkap Mbah Slamet, polisi juga membekuk Budi Santoso yang menjadi tangan kanan Mbah Slamet. Keduanya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, itu dia kronologis kasus Mbah Slamet yang sedang viral di Indonesia. Makanya bro, jangan percaya perihal dukun-dukun pengganda uang kayak Mbah Slamet ini, karena mereka ya hanya menipu korbannya. Oke, demikian pembahasan kasus dukun pengganda uang Mbah Slamet yang menjadi serial killer yang cukup sadis dan berdarah dingin dalam mengeksekusi korbannya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang mengupas kasus-kasus kriminal yang lainnya. See you.